Kenapa Wahabi bikin tauhid rububiyah uluhiyah? Karena tauhid rububiyah uluhiyah ini dulu gak ada. Wahabi ini bikin tauhid rububiyah uluhiyah tujuannya untuk mensyirikkan, mengkafirkan orang yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Tujuannya itu. Jadi tauhid rububiyah uluhiyah ini tauhid kelompok radikal. Mengapa? Karena tauhidnya dibikin untuk mengkafirkan orang lain sesama umat Islam. Adanya uluhiyah rububiyah itu jangan disalahpahami, karena banyak juga yang menuduh-nuduh dengan tuduhan yang tidak tepat. Katanya pembagian uluhiyah rububiyah itu adalah untuk mengkafirkan orang Islam. Untuk mengkafirkan orang Islam. Siapa pula yang mau mengkafirkan orang Islam? Sudah jelas dia muslim. Tapi perlu diketahui bahwa sekadar meyakini rububiyah saja belum membuat dia menjadi seorang muslim. Dia baru menjadi muslim kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang ditaati, yang disembah kecuali hanya Allah saja. Dan dengan adanya ucapan la ilaha illallah, ketika sudah diyakini, dia mesti meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Itu konsekuensinya. Semua kesyirikan wajib ditinggalkan, karena syirik itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Ilah kalian yang pantas kalian sembah itu hanya satu. Yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita yakini, yang berhak untuk kita taati perintah-perintahnya, Tuhan kalian itu hanya satu. Maka tauhid itu mengesahkan Allah melalui sebuah ungkapan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini tauhidullah. Itu penggalan pertama dari kalimat syahadatain. Kesempurnaannya nanti ada pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi pula kita bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang sah, yang resmi membawa risalah. Ketika kita sudah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang pantas untuk kita sembah, maka kita juga harus meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh beliau itulah Rasul yang pantas untuk kita ikuti risalahnya. Tidak ada risalah lain selain daripada yang dibawa oleh beliau. Andaikan Nabi Musa masih hidup, ini kata Nabi, ini kata Rasul kita, andaikan Nabi Musa masih hidup, maka dia akan ikut apa yang saya bawa. Maka ketika Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Rasul, maka semua umat wajib mengikuti dia. Umat Nabi terdahulu, Yahudi kah, Nasrani kah, siapa saja yang hidup pada masa itu, maka wajib untuk mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi akan kita bahas pada malam hari ini adalah bukan poin yang keduanya, bukan penggalan yang kedua, tapi penggalan yang pertama, makna tauhid. La ilaha illallahnya, karena itulah tauhid yang sesungguhnya, yang akan membuat seseorang menjadi muslim, beriman kepada Allah, itu ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini namanya tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah mentauhidkan Allah dalam ketaatan kita, mentauhidkan Allah dalam ibadah kita, mentauhidkan Allah dalam cinta kita. Ibadah baik ibadah badaniyah ataupun ibadah qalbiyah, maka mesti hanyalah untuk Allah. Itu yang membuat seseorang menjadi muslim. Andaikan kata ilah itu diganti, ada seseorang mengucapkan, umpamanya dia bilang begini, la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, dia belum jadi muslim.
belum akan disebut sebagai seorang muslim. Kalau seandainya dia tak mengucapkan la ilaha illallah, digantinya umpamanya la khaliqa illallah, belum. Karena khaliq itu bukan perkara uluhiyah. Khaliq itu nama Allah yang mulia, tapi berkaitan dengan persoalan rububiyah. Bahkan dalam kitab Tajrid At-Tauhidil Mufid, ada kitab kecil namanya Tajrid At-Tauhidil Mufid, ditulis oleh Imam Al-Muqrizi. Di situ dikatakan wa qala ba'dul muhaqqiqin, ba'dul ulama, ada sebagian ulama juga mengatakan andai seseorang mengucapkan la rabbah illallah lam yakun musliman, dia belum menjadi muslim. La rabbah illallah, karena la rabbah ini persoalan rububiyah. Persoalan rububiyah banyak orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah yang meyakini Allah sebagai Khalik. Banyak. Ayatnya apa? La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika ditanya mereka itu, jika engkau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, maka mereka menjawab Allah. Ketika mereka menjawab Allah, Abu Jahal kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia bilang Allah. Berarti yakin tak dia Allah sebagai Khalik? Yakin kan? Tetapi itu belum membuat dia menjadi dianggap sebagai muslim. Maka yang akan membuat seseorang menjadi muslim ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk kita sembah, tidak ada yang berhak untuk kita taati, tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi kecuali hanya Allah. Ada dulu salah seorang dari orang jahiliyah, dia belum menjadi muslim ketika itu. Rasul nanya kepada dia, apa kata Rasul? Kam ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kamu sembah? Berapa jumlah Tuhan yang kamu sembah? Dia bilang 7. 6 di bumi, satu di langit. Jadi ada 6 di bumi, 1 di langit. Lalu Rasul nanya, andaikan kamu sakit dan kamu minta sembuh kepada Tuhan itu, kamu meminta kepada yang Tuhan di langit atau yang di bumi? Dia bilang yang di langit. Kalau kamu miskin lalu kamu minta rezeki, kamu mintanya ke Tuhan yang di bumi atau yang di langit? Dia bilang di langit juga. Berarti percaya dia dengan rububiyah Allah itu kan? Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyehatkan dia. Kalau sakit nanti minta sembuh ke siapa? Yang di langit katanya, bukan pada yang di bumi. Nah, kalau gitu kata Rasul, aslim. Kalau begitu kamu Islam sajalah. Tidak ada gunanya kamu menyekutukan Allah, karena pada akhirnya sesungguhnya tempat mengadu kamu adalah yang di langit. Kok kan yang di langit tujuannya itu bumi juga, bukan? No? Akhirnya memang dia masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Takut diguno patung-patung. Maka orang jahiliyah dulu percaya dia Allah itu ada dan Khalik itu adalah Allah. Bahkan malah mereka percaya Allah ada di langit. Kan sabu tadi nama 6 di bumi dia. Berarti percaya dia dengan Allah yang ada di langit. Itu orang jahiliyah. Nah cuma mereka sekutukan. Inilah yang tidak bisa mereka tinggalkan itu. Yang semata-mata yang disembah hanya Allah saja, itu yang tidak bisa. Dia mesti sembah aja patung-patung. Mesti disembah juga pohon-pohon.
Mesti disembah juga sesuatu yang dianggap setara dengan Allah. Sang banyak Tuhan payah cuma peliciknya. Jadi ketika Nabi menyampaikan bahwa Tuhan satu, itulah nyong jahiliyah tu. Sang banyak Tuhan payah juga mah boleh. Begitulah dia tidak mengerti dengan siapa yang dia sembah yang satu ini. Nah akhirnya yang tadi itu ketika Nabi bilang aslim, oh kalau gitu kamu tinggal ucapkan syahadat aja nih, Islam lah. Karena sesungguhnya yang kamu yakini sebenarnya adalah yang di atas. Cuma karena dia belum mengucapkan la ilaha illallah, masih belum siap untuk tidak menyekutukan Allah dengan patung-patung itu, dia belum sebagai seorang muslim. Maka muslimnya seseorang, pintu gerbang masuk Islam itu adalah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Oleh karena itu, ikhwati billah, ketika kita bicara la ilaha illallah, berarti kita bicara uluhiyah. Dan bicara uluhiyah, otomatis kita mesti meyakini rububiyah. Tapi ketika ada orang yang meyakini rububiyah saja, belum pasti dia ikut meyakini uluhiyah. Dan sekadar meyakini rububiyah belum menjadi seorang muslim. Maka Abu Jahal tetap kafir. Bahkan Abu Talib tetap kafir. Pamannya Nabi tidak bisa disebut sebagai seorang muslim karena lidahnya tidak siap untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di akhir hayatnya Nabi datang ketika dia sakit. Nabi bilang, wahai pamanku, ucapkanlah, sekali aja ucapkan. Dia bisa bersaksi di hadapan Allah kalau kamu adalah seorang muslim. Tengok kawan-kawan yang lain banyak kesan. Kawan-kawan lama, konco-konco. Ada Umayyah ibn Khalaf, ada Abu Jahal. Jadi dia tidak siap untuk meninggalkan keyakinan itu karena terpengaruh oleh kawan akrabnya. Maka katanya, apakah kamu akan meninggalkan agama bapakmu? Hanya kalau di buaya emosional tentu muncul kepentingan agama ayarunya. Itu enggak itu. Karena Abdul Muthalib. Nah sekarang Abdul Muthalib muslim, Pak Datuk Nabi. Kafir. Kita tidak bisa bermain perasaan di sini nih. Oh nyo kan inyo menjaga Nabi kudu kenek emang. Abu Talib inyo membela dakwah Nabi kan. Jangan coba ganggu penakanan katanya. Kata Abu Talib. Jodohan kalau berhadapan katanya. Tetapi kebaikan-kebaikan seandainya tidak didasarkan kepada la ilaha illallah tetap tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini babnya tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Kalau seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu, apa konsekuensi yang akan dia dapatkan? Apa yang akan terjadi pada diri dia ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ada beberapa nas yang disebutkan di sini. Di antaranya adalah an Abi Malik an Abihi Tariq ibnu Ashyam radhiyallahu anhu. Dari Abu Malik, dari bapaknya, nama bapaknya itu adalah Tariq ibnu Ashyam radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sesungguhnya Nabi berkata. Apa kata Nabi kita? Man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah, dan dia kafir atau mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah. Dia sudah ucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah. Apa saja yang selain Allah disembah, dia ingkari semua itu. Haruma maluhu wa damuhu, maka haramlah hartanya dan darahnya.
Tidak boleh lagi dia diperangi. Tidak boleh lagi ditumpahkan darahnya. Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia bukan musuh kita. Tapi orang-orang yang kalau seandainya dia belum mengucapkan la ilaha illallah dan dia melawan Islam, berarti dia boleh ditumpahkan darahnya dalam peperangan. Kan berperang kan kita bisa membunuh. Boleh untuk membunuh saat kita membela agama. Yang diperangi itu adalah orang-orang yang memusuhi Islam. Orang-orang memusuhi Islam. Jadi halal darahnya dalam artian boleh ditumpahkan karena dia musuh Islam. Tapi kalau seandainya sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah menjadi seorang muslim. Dan kalau sudah menjadi seorang muslim, berarti tidak lagi halal darahnya untuk ditumpahkan. Inilah bukti bahwa selamatnya darah kita itu untuk ditumpahkan ketika kita sudah meyakini la ilaha illallah yang masuk dalam kategori uluhiyah, bukan sekadar rububiyah. Orang jahiliyah dulu meyakini rububiyah, Allah sebagai khalik dia yakin. Tapi kenapa masih diperangi? Kan diperangi juga kan? Terjadilah peperangan, ada perang Badar. Orang-orang jahiliyah dulu yakin dia kalau mereka hamba Allah. Maka banyak nama mereka Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Berarti yakinnya kan? Yakin tak ada dengan Allah? Yakin. Maka itu sahabat dulu lebih 300 yang namanya Abdullah. Dan nama itu tidak ada sebelum dia muslim. Kalau masuk Islam lah itu nama hamba Allah. Dan itu pertanda bahwa mereka yakin Allah itu ada. Allah yang menciptakannya. Tapi yang tidak mereka yakini adalah hanya Allah yang ditaati. Inilah yang tidak ada pada mereka. Sebelum mereka meyakini hanya Allah yang diyakini untuk ditaati itu, berarti dia masih boleh untuk diperangi. Terjadilah peperangan. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, macam-macam peperangan terjadi. Mereka adalah musuh Islam karena mereka tidak mau untuk meyakini hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang ditaati. Nah, disinilah memang pentingnya untuk mengetahui mana yang rububiyah, mana yang uluhiyah. Jadi ikhwati fillah, adanya uluhiyah rububiyah itu jangan disalahpahami, karena banyak juga yang menuduh-nuduh dengan tuduhan yang tidak tepat. Katanya pembagian uluhiyah rububiyah itu adalah untuk mengkafirkan orang Islam. Untuk mengkafirkan orang Islam. Siapa pula yang mau mengkafirkan orang Islam? Sudah jelas dia muslim. Tapi perlu diketahui bahwa sekadar meyakini rububiyah saja belum membuat dia menjadi seorang muslim. Dia baru menjadi muslim kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang ditaati, yang disembah kecuali hanya Allah saja. Dan dengan adanya ucapan la ilaha illallah, ketika sudah diyakini, dia mesti meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Itu konsekuensinya. Semua kesyirikan wajib ditinggalkan, karena syirik itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak mungkin dia menyatu. Ada orang tawaf-tawaf di kuburan. Tawaf-tawaf di kuburan, padahal tawaf hanya di Ka'bah. Tawaf yang dalam artian ibadah untuk menta'zim. Menta'zim itu hanya di Ka'bah. Kita memuliakan Rabbul Ka'bah. Rabbnya Ka'bah. Ka'bah itu tidak bisa memberikan manfaat apapun. Hajar Aswad tidak bisa memberikan manfaat apapun. Maka apa kata Umar bin Al-Khattab ketika dia mau mencium Hajar Aswad? Dia bilang seperti itu, ya Hajar, wahai batu, saya tahu kamu ini la tadurru wa la tanfa. Tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma uqabbilu. Andaikan saya tidak pernah melihat Nabi menciummu, saya tidak akan ciumkan.
Berarti batu Hajar Aswad tidak bisa beri manfaat apa. Karena manfaat mudarat datang dari Allah. Ka'bah tidak bisa memberi manfaat apapun. Karena manfaat datang dari Allah. Maka saat kita tawaf, kita sedang memuliakan Rabbul Ka'bah. Sedang mentazim. Karena itu sebagai sebuah ibadah. Bukan kita sedang menyembah Ka'bah itu. Tapi yang kita sembah adalah Allah. Sebagaimana yang dituduhkan dulu oleh orang-orang jahiliyah. Apa kata orang jahiliyah? Kalian sama aja kaminya. Kami nyembah patung, kalian nyembah Ka'bahnya. Jadi dikiranya umat Islam yang sholat arahnya ke Ka'bah, dikiranya menyembah Ka'bah. Sama aja kaminya. Kami patung, kalian tuah batu tuanya. Padahal yang disembah adalah Allah, yang ditakzim adalah Allah. Saat kita tawaf, yang ditakzim adalah Allah, Rabbul Ka'bah. Maka tawaf ibadah hanya boleh di Ka'bah. Andai kan ada orang tawaf di kuburan, berarti dia sedang mentakzim ahlul kubur. Dan itu sebagai satu kesyirikan. Karena kita tidak boleh memperlakukannya seperti itu. Mentakzim dalam artian mengagungkan, bertakarrub. Ada juga yang menyembelih hewan di samping kuburan Habib ini, kiai ini, karena dia keramat. Maka sembelihan seperti itu menjadi sesuatu yang salah. Karena tidak lagi semata-mata ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah diucapkan kalimat la ilaha illallah, haram hartanya, haram darahnya, tidak boleh lagi diperangi. Hartanya nggak boleh diambil. Karena dia sudah menjadi seorang yang muslim. Dan dengan konsekuensi bahwa sesungguhnya dia harus meninggalkan semua bentuk kesyirikan yang ada. Sebab syirik itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Syirik dalam bentuk apa? Banyak sekali. Ada syirik-syirik yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Syirik itu intinya secara sederhana, syirik itu memberikan sesuatu kepada selain Allah, padahal itu hanya pantas untuk Allah. Sudah menjadi bagian dari syirik. Menyerahkan sesuatu yang seharusnya kita berikan kepada Allah, tapi kita berikan kepada selain Allah. Apa contoh? Yang bisa mengabulkan doa kita siapa? Allah. Sehingga kita berdoa hanya kepada Allah. Berdoa meminta sesuatu. Sekarang kita meminta kepada selain Allah. Berarti kita sudah memberikan sesuatu yang hanya pantas untuk Allah, lalu kita berikan kepada selain Allah. Apa contoh kepada selain Allah? Kepada tangkal, kepada jimat. Biar selamat anak itu, biar tidak diganggu oleh makhluk gaib, maka perlu dikasih tangkal. Dililit-lilitkanlah di lehernya, di lengannya, di pergelangan kakinya tangkal. Dengan satu keyakinan, dari situlah nanti dia akan selamat. Yang memberikan kita selamat siapa? Allah. Bahkan nama Allah salah satunya adalah As-Salam. Apa arti As-Salam? Yang memberikan keselamatan. Allahumma antas salam. Engkau adalah as-salam. Kalau sudah kita katakan antas salam, maka keselamatan itu hanya datang dari Allah. Sekarang kita cari, minta selamat dari tangkal. Menjadi syirik. Menjadi satu bentuk kesyirikan yang wajib ditinggalkan. Supaya rezeki cepat melejit, usaha cepat maju, perlu cari mantra. Ada jimat-jimat. Nanti jimat itu digantungkan di pintu. Asal orang lewat di pintu tu, karena ada jimat di atas, tiba hatinya nak balik aja. Sekarang dia meminta kepada Allah kah itu atau kepada jimat tadi? Ini dia. Ada orang yang menganggap keselamatannya ada pada jimat. Kalau tinggal jimat tuh pulang dia jemput.
Lah langsung lah 1 kilo 2 kilo jalan deh tinggalnya balik. Apa dia balik? Seolah-olah kalau itu tak dibuatnya tak. Akininya minta selamat ke Allah tu ke jimat. Itulah. Maka syirik. Ini banyak yang tidak memahami atau kalau disampaikan ini tidak cerita itu dah usahanya. Kami kalau Ta'ala juga kami minta nyanyi. Tapi ikut sebagai perantaranya. Itu tidak ada uli orang. Kami ke Allah juga kami minta nyanyi. Tapi perlu lewat kuburan kau hanya. Kuburan kiai kau ha? Dengan ikolah nanti doa kami akan copek dikabulkan oleh Ta'ala. Apa dah diikat-ikat Allah Ta'ala je kiai kan? Apakah karena dia lalu doa kita dikabulkannya? Nah, maka kalau kita berdoa kan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali ulang-ulang? Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau tempat kami meminta. Ketika kita mengatakan hanya Engkau ya Allah tempat kami meminta, berarti kita sudah berjanji di hati kita tak akan pernah meminta kepada selain Allah. Hanya kalau kami mintanya Ustaznya, tapi perlu iko. Itulah yang tadi namanya tawassul. Azan masuk waktu. Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali kita ke materi kita. Satu riwayat tadi yang sudah kita katakan, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dan dia juga kufur dengan semua sesembahan selain Allah. Tidak ada lagi yang pantas disembah selain Allah. Semua mereka sudah menolak itu, dan yang mereka yakini hanyalah Allah yang satu untuk disembah. Kalau itu sudah diucapkan, selamatlah. Hartanya dan darahnya tidak boleh lagi ditumpahkan, tidak boleh lagi dimusuhi, karena dia bukan musuh. Dia bukanlah sebagai musuh, tapi sudah menjadi kawan. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya itu diserahkan kepada Allah. Rawa Asy-Syafi'i bi sanadihi an Ubadah ibn Samit. Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya dari Ubadah ibn Samit. Dia adalah seorang sahabat. Jadi ada jalurnya yang sanad Imam Syafi'i yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittan kama akhadha 'alan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dari kami, atau ada janji yang disampaikan oleh Nabi, sebagaimana dia juga ambil itu dari para perempuan yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ada 6. Apa yang 6 itu? Pertama, alla tusyriku billahi syai'an, bahwa kalian jangan syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini konsekuensi pertama ini. Kalau sudah diucapkan la ilaha illallah, maka la tusyriku bihi syai'an. Jangan lagi kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Karena kalimat la ilaha illallah bertentangan dengan semua bentuk syirik dan tidak akan pernah menyatu. Tidak pernah menyatu antara tauhid dengan syirik. Kalau sudah syirik, pasti tauhidnya tidak sempurna. Kapan sempurna tauhid? Kalau seandainya syirik sudah betul-betul ditinggalkan. Apa saja? Itulah contoh-contoh yang tadi ada dan banyak terjadi di kalangan masyarakat Islam yang kadang-kadang mereka tidak menyadari itu sebagai kesalahan, atau bahkan memang tidak dianggap sebagai satu hal penyimpangan dalam berakidah. Dianggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja, padahal itu kesalahannya besar. Menyembelih umpamanya, menyembelih itu harus karena Allah, harus untuk tujuan-tujuan yang diridhai oleh Allah.
Apa contoh menyembelih atas nama Allah? Kurban, akikah, nazar, jual beli. Ada orang membantai tapi untuk jual beli. Boleh tak apa, karena jual beli sebagai satu syariat. Walimah, walimatul urs, pesta pernikahan, bantai kambing atau bantai kobau, tujuannya untuk dimakan waktu walimah. Boleh tak apa-apa, karena walimah adalah perintah Nabi. Dan kalau seandainya dilakukan untuk selain tujuan Allah, berarti untuk sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah atau yang terlarang malah. Apa contoh menyembelih yang untuk tujuan yang tidak diridhai Allah, bukan tidak ada disyariatkan. Disembelih untuk sesembahan. Disembelih supaya kepalanya ini nanti dibuang ke hutan tuh, boleh jangan bongi atuk di hutan tuh kawan. Ini ada orang lewat hutan kayak permisi tuh ni. Itu atuk mana orangnya permisi cukup. Padahal ada doa Nabi kan, kalau masuk ke tempat-tempat yang agak menakutkan, wajar ada tempat-tempat menakutkan. Nabi ajarkan doa dan kembalikan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, dengan kalam Allah yang sempurna. Ini dijadikan alasan oleh para ulama ketika berselindung dengan kalam Allah, berarti kalam Allah tidak makhluk. Karena tidak boleh kita berlindung kepada makhluk. Maka Quran itu bukan makhluk. Quran itu kalam Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah engkau ciptakan. Berarti ada makhluk Allah yang mungkin saja kita mendapatkan kejahatan dari makhluk itu. Nah sekarang baca doa, berarti kita mengembalikan perlindungan kita kepada Allah. Akhirnya tidak dibantai sapi kau kepala kau bekak alatan ke hutan tu, boleh jangan diganggu awak deh. Berarti takziman lahu, sama dan artinya mengagungkan makhluk gaib tadi, mengagungkan jin tadi. Takarrub ilai, mendekatkan diri kepadanya. Nyo kalau ndak kau takut awak ada doa, kau nancam hidup awak. Iko padi-padi nampak tanam kau ndak elok buah sok doa kalau ndak. Kau kena masalah lah. Kebun-kebun yang lobek tu mau ndak buah sok kalau ndak dipersembahkan. Padahal berbuahnya durian, berbuahnya padi, selamatnya kita dari apapun, itu semua datang dari Allah. Maka kalau disembelih untuk tujuan tadi, maka menjadi sesuatu yang salah. Di dalamnya ada unsur kesyirikan. Dianyuin ke sungai. Apa guna? Memberi makanan lawak. Jangan awak lah memberi makanan lawak dulu. Kalau awak memelihara lawak dah ada tobek masuk lele situ. Abailah makan. Masukkan ke bola kau mungkin tak masalah dah. Tujuan ya leh. Tapi kalau dihanyutkan di pantai ini, di sungai ini, memang secara zahir cia aja tujuannya dah. Untuk supaya selamat dari gangguan. Untuk apa kikiwa selain itu coba? Kira-kira untuk apa kalau bukan untuk sesembahan? Ada enggak tujuan lain kira-kira? Atau tiba kau untuk memberi makan? Ada pula yang mengatakan soal sembelihan itu kan masalah fikih, bukan masalah akidah. Makanya sembelihan adanya di kitab fikih. Ada bab zabaih, ada bab adhahi, ada bab sembelihan. Berarti di kajian fikih yang dikaji di fikih untuk bab zabaih itu adalah persoalan bagaimana cara menyembelih, apa alat yang dipakai untuk sembelih, bolehkah wanita menyembelih, halalkah sembelihan kalau dilakukan oleh wanita, bolehkah sembelih dari belakang kan? Itu pikir
Adab-adabnya nanti bisa menjadi kajian dari fikih. Jangan sembelih hewan itu di depan hewan yang akan disembelih berikutnya. Tapi kalau kita sudah bicara tujuan untuk apa disembelih, di sini tidak lagi semata-mata persoalan fikih, tapi itu sesungguhnya adalah persoalan akidah, persoalan tauhid. Ada iman di situ. Karena sembelihan itu menjadi sebuah ibadah. Andaikan pun disebut itu bagian dari fikih, dan itu adalah ibadah. Ibadah tidak mungkin terpisah dari akidah. Ibadah tidak mungkin terpisah dari akidah, dari tauhid. Bahkan tidak ada ibadah yang diterima kalau tidak dasarnya tauhid. Tidak ada satupun ibadah kita yang diterima kalau dasarnya tidak tauhid. Oke? Jadi jangan nanti gara-gara dianggap soal sembelih ini ternyata kajian fikih, lalu tidak ada hubungannya dengan akidah, berarti itu salah. Karena banyak hal-hal yang sekarang ini, ini urusan fikih, ini bukan tauhid. Ini kan masalah ibadah, bukan masalah iman. Tidak ada satu ibadah yang boleh dipisahkan dari tauhid. Salat masalah fikih enggak? Salat itu masalah fikih. Tapi yang dibahas nanti dalam fikihnya rukun, berapa rukun salat, apa syarat sah salat, apa yang dibaca, itu menjadi fikihnya. Tapi kalau kita sudah bicara nanti soal tujuan, kenapa kita harus sholat, untuk apa, itu memang harus dikaitkan dengan akidah. Maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya, sembelihan saya, hidup saya, mati saya, semuanya adalah untuk Allah. Kalau kita sudah bicara lillah, berarti itu hubungannya dengan tauhid, hubungannya dengan akidah. Okay? Jadi dalam riwayat ini, alla tusyriku billah. Ini yang pertama kali. Jangan kalian syirik kepada Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tusyriku, jangan mencuri, wala taznu, jangan berzina, wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak kalian, wala ya'udduhu ba'dukum ba'dha, jangan menggigit sebagian kalian sebagian yang lain. Apa makna menggigit? Dan jangan saling menyakiti, jangan saling menzalimi, karena kalian semua sudah bersaudara, kalian sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti tidak boleh saling menyakiti. Wa alla ta'asuni fi ma'rufin, dan jangan kalian mendurhakai saya pada hal-hal yang ma'ruf yang saya telah perintahkan kalian untuk itu. Nah, jadi ini diantara riwayat Imam Syafi'i ketika dia menceritakan konsekuensi dari tauhid, konsekuensi dari la ilaha illallah. Yang pertama sekali, mesti tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ini juga beliau sedang menjelaskan konsekuensi dari tauhid dan dari syahadat la ilaha illallah. Fa amma fardullahi 'alal qalbi minal iman, adapun iman yang Allah wajibkan atas hati seseorang, karena hati kita mesti meyakini iman, lisan mesti mengucapkan. Apa yang diwajibkan oleh Allah itu al-iqraru wal ma'rifatu wal aqdu wal ridha wat taslim. Ini dia. Kita mesti mengikrarkan. Ikrarkan. Ma'rifah, kita mesti memahami. Wal aqad. Akad itu mesti kita ucapkan. Jadi apa yang diyakini oleh hati mesti diucapkan juga oleh lisan. Sekadar lisan saja tanpa diikutkan keyakinan hati, enggak. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya tidak meyakini, berarti dia munafik. Maka orang-orang munafik pada masa Nabi, Abdullah ibn Ubay, yang mengucapkan itu hanya lisannya saja, tapi hati tidak. Karena hatinya tidak ikut, itulah dia menjadi seorang yang munafik. Lain di lisan, lain di hati. Maka kata Imam Syafi'i, al-iqraru wal ma'rifatu wal aqdu wal ridha wat taslim.
mesti kita ikrarkan, mesti kita pahami, mesti ada akad transaksi. Kalau ada sirat, kalau jual beli nikah kan ada ijab kabul, ada ucapan yang terucap, terikat kita oleh ucapan itu. Waridha wa taslim, kita mesti ridha, kita mesti berserah diri. Ini konsekuensinya. Bi annallaha la ilaha illa huwa wahdah la syarikalah. Jadi mesti kita ridha, mesti kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah ketika kita memang sudah bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Allah. Menggantungkan diri dalam artian menyerahkan semua bentuk kehidupan kita memang hanya pantas kepada Allah. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita kepada makhluk sama itu jawabnya, sama loma, maka kita mesti menggantungkan atau menyerahkan kehidupan kita kepada hanya Allah saja. Mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.